Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. 9 iblis melancarkan serangan pertama, serangan mereka secepat guntur. Di antara mereka, para pemimpin klan roh mantra tersembunyi dan klan iblis berwajah dua sangat lincah, kedua pemimpin mereka muncul di hadapan Tetua Lu dalam sekejap mata. Satu memegang tongkat raksasa setinggi beberapa kaki, yang lain memegang cakar, aura iblis yang mengerikan menyelimutinya seperti api hantu. Bersamaan, mereka menyerang dari kedua sisi, mengancam akan membakar Tetua Lu menjadi abu. Dalam sekejap, dua sosok tiba-tiba muncul di kedua sisi Tetua Lu, masing-masing mengepalkan tinju untuk menangkis serangan mengerikan kedua iblis itu, tiba-tiba menghentikan serangan mematikan itu. 4 aura mengerikan bertabrakan, ledakan sonik bergema di seluruh kegelapan. Bang! Dalam sekejap, dampaknya, yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya, menyebar ke segala arah. Gelombang kekuatan kuno yang menyatu bahkan melonjak menembus awan gelap, seperti hujan meteor yang naik, menerangi wajah-wajah ketakutan para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi. Satu serangan saling berbalas, dan akibatnya mengguncang kota hitam kota iblis semakin dahsyat, mengirimkan ratapan berjatuhan. Saat asap dan debu menghilang, keempat sosok yang terjebak dalam kebuntuan akhirnya terlihat. Kedua iblis itu terus-menerus melepaskan kekuatan mereka, namun serangan mereka terbukti tidak efektif. Sebaliknya, kedua lelaki tua yang tiba-tiba muncul tampak sangat tenang, seolah-olah mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka. Menyaksikan pemandangan ini, kedua pasukan dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan. Kebuntuan itu hanya berlangsung beberapa saat. Mata kedua pemimpin iblis itu bersinar lebih ganas, mundur dengan ekspresi serius. Iblis-iblis lain di belakang mereka juga menyaksikan dengan tatapan heran, bertukar keraguan. Bagaimana mereka bisa begitu mudah menangkis serangan mereka? Kultivasi kedua manusia ini setidaknya berada di alam tandus tahap awal. Ada master lain di luar sana. Apakah ramalan imam besar benar-benar menjadi kenyataan? Termasuk mereka berdua, manusia kini memiliki 4 alam tandus tahap awal. Meskipun tidak sekuat kita, itu tetap mengesankan. Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kehebatan seperti itu? Hal-hal aneh terus terjadi. Mungkinkah ada master lain di antara mereka? Ekspresi 9 iblis itu semakin rumit seiring keterkejutan dan kecurigaan mereka yang terus berlanjut. Setelah serangan garda depan mereka dihentikan, mereka mulai mengamati formasi manusia. Dalam beberapa saat, secerca kesungguhan merayapi para iblis, dan suasana menjadi semakin serius. Pasukan iblis bahkan lebih terkejut dengan kejadian tak terduga ini, tatapan mereka tertuju pada beberapa pria tua di medan perang. Di bawah tatapan iblis, Master Lu tetap tenang dan kalem. Lu Qingshan dan Wu Yonghong, yang telah bertindak, juga menunjukkan ekspresi santai. Ia dengan santai menepuk sisa kekuatan kuno di tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah para iblis. Dajuan dan para senior lainnya benar. Kalian para iblis tidak punya etika bela diri. Kalian menindas yang lemah dengan jumlah kalian dan melancarkan serangan kejutan setiap kali bertemu. Iblis tak tahu malu. Biarkan kami, dua kakak laki-laki, berlatih bersamamu. Saat kata-kata itu terucap, beberapa sosok lain perlahan muncul dari belakangnya. Selain Lei Qianjue dan keempat makhluk kuno lainnya, ada juga seorang wanita paruh baya berpakaian sederhana, menyerupai pedagang sayur. Formasi itu unik dan agak aneh jika digabungkan. Namun, serangan mendadak mereka telah dihalangi, dan musuh telah menantang mereka. Aksi dan penampilan mereka penuh percaya diri, menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi 9 iblis itu semakin serius. Terlepas dari keanehan formasi di depan mereka, dengan pengalaman tempur puluhan ribu tahun, mengamati lebih dekat, tak pernah berani meremehkan manusia lagi. Namun setelah beberapa saat mengamati, mata para iblis itu semakin dalam karena takjub. Ini, manusia-manusia ini tampaknya memiliki aura yang luar biasa. Aku tak pernah membayangkan manusia memiliki kemampuan sedalam itu. Kita ceroboh tadi, tak menyadari kehadiran begitu banyak master penyihir wastelen pemula. Sialan, manusia-manusia ini benar-benar licik, menyembunyikan aura mereka untuk berpura-pura bodoh dan mengeksploitasi musuh. Syukurlah imam besar angkat bicara tepat waktu, kalau tidak kita pasti sudah disergap. Kebijaksanaan imam besar sungguh mengesankan kami. Terkejut, para iblis menatap ke atas, sikap arogan mereka yang sebelumnya memudar saat mereka mengangguk kagum. Imam besar, yang akhirnya mendapatkan sedikit rasa hormat, membungkuk sambil tersenyum. Kalian sungguh baik, para pemimpinku. Saya baru hidup beberapa tahun dan hanya memiliki sedikit pengalaman. Membayangkan taktik untuk terlihat lemah seperti ini sungguh tak pantas dipuji. Sambil berbicara, imam besar berbalik dan memberi hormat, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan pujian di dalam awan gelap. Dalam hal kecerdikan, tak seorang pun di seluruh alam semesta dapat menandingi Raja Iblis. Manusia-manusia biasa ini, yang tak menyadari pengepungan mereka, masih memimpikannya kemenangan melalui taktik licik, sungguh bahan tertawaan. Mereka tak tahu bahwa di hadapan kekuatan absolut, rencana licik mereka hanyalah fantasi semut, sama sekali tak efektif.
Begitu kata-kata ini terucap, Raja Iblis, yang tadinya enggan berbicara, tampak agak terkesan dan memberi perintah dengan nada tenang. Imam besar benar sekali. Sekalipun manusia memiliki kekuatan, sedikit melebihi ekspektasiku, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Kita masih memiliki kalian, 9 pemimpin besar, meskipun jumlah mereka hanya 8. Aura terkuat mereka tak lebih dari aura kesempurnaan agung tahap pertama alam belantara. Baik dari segi jumlah maupun kultivasi, klan kita unggul. Lagi pula, kalian semua adalah yang terdepan, kekuatan sihir kalian jauh melampaui manusia. Dengan satu serangan habis-habisan, hasil pertempuran ini sudah pasti. Cepat musnahkan manusia-manusia ini, dan jangan mengecewakanku lagi. Imam besar membungkuk kagum, dan kesembilan iblis itu semakin yakin. Wawasan yang mulia, saat suara suram terdengar dari langit, kegelapan semakin dingin. Dengan satu kata, ia menstabilkan situasi, menunjukkan kunci pertempuran ini. Kebijaksanaan dan visi Raja Iblis sungguh tak tertandingi. Ia telah mengatur seluruh situasi tanpa perlu muncul. Seketika, sikap pasukan iblis menjadi tenang, dan moral mereka melonjak. Keyakinan terpancar di mata kesembilan iblis itu, memberi mereka rasa percaya diri yang baru. Senyum tenang itu sangat kontras dengan kesombongan dan keangkuhan sebelumnya, memperlihatkan rasa percaya diri yang terpancar dari hati mereka. Kesembilan iblis itu saling bertukar senyum dan berbaris maju serempak. Boom! Rasa tertindas yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti mereka. Kilatan cahaya singkat di langit ditelan oleh aura neter yang tak terbatas, tekanan yang menyelimuti mereka. Sang pemimpin, Kaisar Neter, tertawa muram, cakar besar di mulutnya memancarkan cahaya yang mengerikan. Hehehe, kalian manusia benar-benar kotor. Mengetahui kelemahan kalian sendiri, kalian telah menyembunyikan begitu banyak makhluk Dharma primordial alam desolate, dan kalian bahkan bermain-main menunjukkan kelemahan kepada musuh-musuh kalian. Sayangnya, ini saja tidak akan mengubah takdir kehancuran kalian. Ras kami memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan dapat mewarisi kekuatan magis melalui garis keturunan kami. Hal ini menjadikan kami kuat secara alami, ras tertinggi yang ditakdirkan untuk menguasai alam semesta. Perbedaan bakat menghalangi kalian untuk memperoleh kekuatan magis yang lebih kuat, dan itu tidak dapat diatasi dengan konspirasi. Hari ini, aku akan membiarkan kalian, para semut, menyaksikan kekuatan sejati dari pewarisan garis keturunan. Putus asa, gemetar. Saat Hades meraung dan tertawa, 9 iblis secara bersamaan mengaktifkan kultivasi mereka. Auranya yang sudah mengerikan semakin kuat, mengungkapkan berbagai kekuatan magis hantu. Tekanannya mencapai tingkat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tubuh Hades juga mulai membesar, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi semut raksasa setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap, dan dari kejauhan, kecemerlangan-cemerlang yang menyaingi harta karun tertinggi dapat terlihat. Aura yang terpancar menyapu seperti badai, langsung menenggelamkan bahkan iblis banteng biasa di belakangnya. Menyaksikan makhluk yang begitu mengerikan. Bahkan ribuan mil dari medan perang, Luo Hongfei dan para kultivator Yunsing lainnya, yang mengamati pertempuran dengan indera spiritual mereka, ketakutan hingga pucat pasi, merasa tak berdaya seperti semut. Kesenjangannya terlalu besar. Akibatnya, darah mereka mengalir deras. Puluhan ribu tahun kultivasi yang berat terasa seperti lelucon saat ini, selema setitik debu di lautan, tak layak disebut. Ini adalah pertempuran di alam liar tingkat tinggi. Bahkan para Sein dan Celestial Rank pun bisa menghadapi ajal hanya dengan menonton. Menonton dari jauh hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Para kultivator Yunsing membeku dalam diam, tak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menonton dengan saksama, menggantungkan semua harapan mereka pada Master Lu dan yang lainnya, berdoa dalam hati memohon keajaiban. Namun, ketika Luo Hongfei dan yang lainnya berusaha keras untuk memperluas indera spiritual mereka, mereka menemukan bahwa keempat master kuno juga menunjukkan ekspresi serius. Di medan perang, Lei Qianjue dan beberapa rekan Tao menatap tajam sosok besar di hadapan mereka. Bahkan setelah kultivasi mereka pulih sepenuhnya, mereka masih terguncang oleh kekuatan magis yang mengerikan itu. Mengalami akibatnya secara langsung, mereka merasa seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Menatap tajam sosok besar pemimpin semut darah itu, keringat dingin mengucur di pelipis Lei Qianjue. Ia berbisik kepada rekan-rekan Taoisnya, tatapannya semakin serius. Inilah kekuatan magis garis keturunan iblis yang legendaris. Dengan makhluk seperti itu, kita bukan tandingannya. Yang lain juga tampak khawatir, mengepalkan tangan tua mereka di balik lengan baju. Sialan, mengapa iblis-iblis penuh kebencian ini begitu kuat? Jiang tua mampu mengalahkan salah satu dari mereka, bahkan lebih kuat daripada ketika ia melintasi jalan iblis dulu. Ia layak menyandang reputasi seorang bijak agung di zaman kuno. Hari ini, aku sepenuhnya yakin. Aku hanya menyesal bahwa bakatku terbatas dan aku tidak dapat membunuh iblis-iblis itu. Dan mempertahankan Dao. Rekan-rekan Taois, jangan berkecil hati. Kekuatan iblis tidak masalah. Sekalipun kita mati hari ini, kita harus menyeret seseorang untuk dikuburkan bersama kita.
Ya, memang benar kita tidak bisa mengalahkan iblis-iblis ini sendirian, tetapi kita harus berjuang sampai mati dan memberi kalian dari Pulau Bayangan kesempatan. Menjaga harapan umat manusia adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, dan itu akan sepadan bagi kita untuk melintasi era hingga sekarang. Kita para kultivator, mengapa kita harus takut pada pertempuran? Melihat kekuatan magis 9 iblis terungkap sepenuhnya dan bayangan mengerikan mereka mencapai langit dan bumi, para leluhur kuno tahu bahwa situasinya kritis dan mereka siap bertarung sampai mati. Ekspresi tegas itu membuat banyak kultivator meneteskan air mata. Terlepas dari hasil pertempuran ini, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Jika mereka cukup beruntung untuk selamat, mereka pasti akan menceritakan pertempuran ini sepanjang masa, meninggalkan kenangan abadi akan keanggunan sang bijak yang tak tertandingi. Sementara itu, para iblis menyaksikan ekspresi heroik yang tersebar di antara manusia, semuanya menampakkan senyum kejam dan sinis, seolah menyaksikan tragedi ras lain hanya menyulut semangat juang mereka, memuaskan nafsu haus darah bawaan mereka. Di tengah awan gelap di atas kepala, imam besar juga menampakkan senyum tipis, dan Raja Iblis menahan auranya, jelas mengantisipasi kemenangan telak yang akan datang dan bersiap untuk pergi. Di momen manis pahit yang lembut ini, Lu Qingshan berdiri diam di antara beberapa penguasa manusia. Di medan perang, mengucapkan ucapan ringan dan ringan. Hei, kupikir para iblis begitu brutal, apa yang begitu menakutkan dari mereka? Kupikir aku bisa meregangkan otot-ototku, tapi hanya ini. Hanya ini. Kata-kata itu pelan, nyaris tak terdengar di tengah dahsyatnya medan perang, namun seolah memiliki kekuatan magis, bergema tanpa henti di telinga para tetua kuno. Untuk sesaat, Lei Qianjue tertegun. Rekan-rekan Taois di sekitarnya juga menoleh untuk menatapnya, wajah mereka linglung, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Para senior, yang wajahnya dipenuhi tekad beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba membeku dalam kebingungan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Hanya itu, bagaimana mungkin penilaian serendah itu diucapkan di hadapan aura yang begitu mengerikan? Saudaraku, itulah kekuatan ilahi garis keturunan iblis. Meskipun keduanya adalah kekuatan ilahi, kekuatan yang ditunjukkan oleh iblis itu kini jauh melampaui apa yang telah ditunjukkan sebelumnya. Aura yang terpancar darinya begitu dalam dan mengerikan, jauh melampaui jangkauan kekuatan ilahi warisan biasa. Hanya dengan melihatnya saja, merasakan akibatnya, Lei Qianjue berada di ambang keputusasaan. Ia tahu betapa mengerikannya kekuatan iblis itu. Untuk melawannya secara langsung. Kecuali seseorang memiliki bakat luar biasa, mampu menembus hambatan tahap awal hukum dan memasuki ranah tahap akhir hukum. Dengan begitu, mungkin seseorang dapat memahami kekuatan ilahi dan mencapai jalan yang unik. Bahkan saat itu, keunggulan kekuatan ilahi yang dipahami versus kekuatan ilahi garis keturunan bergantung pada bakat dan persepsi, membuat hasilnya tidak pasti. Namun, alam penguasaan alam desolate adalah keadaan yang sangat halus, hanya ditemukan dalam legenda zaman kuno ketika jalan menuju keabadian pertama kali terbuka. Bahkan seorang jenius seperti Jiang Yuan, meskipun telah tertidur selama ribuan tahun, belum pernah melihat kesempatan seperti itu. Hanya, dengan mencapai alam penguasaan alam desolate yang legendaris ini, seseorang dapat mewujudkan kekuatan ilahi, dan ini hanyalah minimum yang diperlukan untuk melawan 9 klan iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan ilahi garis keturunan klan iblis adalah yang terkuat di dunia. Bahkan jika mereka menolak untuk mengakuinya, kebenaran tetaplah benar. Pada saat ini, Lu Qingshan benar-benar berbicara dengan nada meremehkan, seolah-olah dia sedang melihat seonggok sampah, terdengar tidak tertarik dan tidak termotivasi. Meskipun dia tahu Pulau Bayangan sangat mendalam dan bahwa Tuan Lu memiliki status yang tinggi, bukankah nadanya yang berlebihan agak keterlaluan? Apakah Tuan Lu takut dengan kekuatan luar biasa klan iblis dan mengucapkan omong kosong? Atau apakah dia berpura-pura meremehkan untuk menenangkan pasukannya? Ekspresi Lei Qianjue rumit, matanya dipenuhi kecurigaan dan keraguan. Ia berasumsi bahwa makhluk-makhluk kuat di Pulau Bayangan begitu tak terduga, dan bahkan dengan para iblis yang begitu tangguh, mungkin masih ada secercah harapan, itulah sebabnya ia mempertimbangkan pertarungan mati-matian. Mendengar pernyataan keterlaluan ini sekarang, ia tak kuasa menahan gelombang keputusasaan. Apakah harapan terakhir ini benar-benar hilang? Memikirkan hal ini, ekspresi Lei Qianjue semakin dalam dengan duka, matanya dipenuhi kebencian. Pada saat itu, suara lain menyela, nadanya bahkan lebih santai. Siapa bilang bukan? Itu hanya kekuatan magis. Apa pantas bersikap sombong? Kurasa kekuatan magis mereka memang begitu. Sepertinya para iblis ini belum banyak melihat dunia. Itu saja, hanya itu, belum melihat dunia. Hanya beberapa kata, dan amarah Lei Qianjue membuncah, dan mata para tetua kuno lainnya terbelalak. Jika bukan karena keyakinan mereka yang teguh, amarah mereka pasti sudah meledak saat itu juga. Bagaimanapun, Tuan Lu adalah seorang tetua Pulau Bayangan. Sekalipun kata-katanya aneh, pasti ada benarnya, sesuatu yang tidak bisa dipahami orang awam. Namun, nada dan kata-katanya benar-benar keterlaluan. Bahkan lebih keterlaluan daripada Tuan Lu.
Bahasanya begitu santai, bahkan tanpa sedikit pun rasa hormat. Siapapun yang tidak tahu apa-apa akan mengira dia hanya berbicara tentang sapi, domba, babi, dan anjing, yang siap disembelih sesuka hati. Siapa yang sok tahu lagi? Terdiam. Mereka melihat ke arah suara itu, hanya untuk tercengang sekali lagi. Yang berbicara adalah Wu Yonghong. Bagaimana mungkin tetua Pulau Bayangan ini mulai melontarkan omong kosong? Keempat tetua kuno itu membeku di tempat, tidak yakin harus berpikir apa. Mereka menatap kosong selama beberapa saat. Kebingungan Lei Qianjue semakin dalam hingga ia melihat senyum tenang Wu Yonghong. Itu sama sekali bukan ketenangan yang dipaksakan, melainkan rasa kantuk yang wajar, seolah-olah ia telah menyaksikan suatu lelucon. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak Lei Qianjue, kilasan inspirasi muncul di benaknya, dan detak jantungnya semakin cepat. Tuan Wu, mengapa Anda berkata begitu? Mungkinkah? Suara berbisik itu masih terngiang. Wu Yonghong melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka, lalu membersihkan kotoran telinga dari ujung jarinya. Saat ia melangkah perlahan, aura cahaya luar biasa yang berkilauan menyelimutinya, seperti dewa sejati yang turun. Swiss. Dalam sekejap, ia berdiri diam, beberapa langkah dari 9 iblis. Dampak mengerikan dari kekuatan iblis sebelumnya kini tak terbendung. Aura Taois yang cemerlang berbenturan dengan energi iblis yang gelap, dan ia sama sekali tak tertandingi. Menyaksikan pemandangan ini, mata Lei Qianjue bersinar dengan cahaya aneh, dan napasnya tercekat di tenggorokan. His, mata beberapa tetua tiba-tiba melebar, hampir membatu. Di belakang mereka, mata kultivator Yunxing melebar. Jiang Yuan, yang sebelumnya pucat pasi, kini memancarkan sinar cemerlang. Kesombongan para iblis lawan tiba-tiba mereda. Pergantian peristiwa yang tak terduga itu sungguh di luar dugaan semua orang, dan fenomena aneh itu mengejutkan seluruh penonton. 9 iblis itu terbelalak lebar, sesaat tak mampu bereaksi. Di hadapan mereka, Wu Yonghong mengangkat kepalanya, tangan terlipat di belakang punggung, ekspresinya datar. Itu hanya kekuatan magis, aku juga bisa. Siapapun bisa melakukan trik kecil ini, kan? Apa pantas kau berteriak seperti ini? Kurasa kekuatan magismu tidak sehebat itu. Cepat lakukan, aku harus kembali menonton film nanti. Dengan ucapan santai ini, seluruh penonton tercengang. Entah karena suasana tragis barusan atau kesombongan para iblis yang yakin akan kemenangan, mereka tiba-tiba menghilang, dan hanya cahaya Wu Yonghong yang menerangi dunia. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat kekuatan magis, sungguh luar biasa melihat Wu Yonghong menghadapi kekuatan magis dari garis keturunan iblis dan tetap tak terkalahkan. Saat ini, mata semua orang bergetar. 9 iblis itu membeku di tempat, tidak tahu apakah mereka terkejut, atau tidak bisa bereaksi, atau tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka saling memandang dan berkomunikasi, dan keterkejutan dalam nada suara mereka terlihat jelas. Ini mustahil. Mengapa kekuatan sihirnya begitu kuat, bahkan sebanding denganku? Mengapa manusia-manusia ini selalu punya kartu truf? Aku merasa semuanya mulai sedikit melenceng. Melihat perubahan mendadak itu, mata imam besar menjadi gelap. Meskipun ia tidak lupa menyanjung Raja Iblis, kata-katanya menjadi mendesak. Para pemimpin, tidak perlu panik. Ini hanyalah insiden kecil. Semuanya sesuai harapan orang dewasa. Situasi tetap di bawah kendali kita. Kalian hanya perlu menyerang serempak, dan bahkan manusia ini pun tak akan berdaya melawan. Satu kata membangunkan para iblis yang tertidur. 9 iblis saling bertukar pandang, niat membunuh terpancar di mata mereka. Memang, sehebat apapun dia, 2 tinju takkan mampu mengalahkan 4. Manusia dengan bakat seperti itu tak pernah terdengar. Namun, dia hanyalah anomali. Satu orang saja tak mungkin bisa memengaruhi situasi secara keseluruhan. Bahkan sebelum bentrokan, para raksasa iblis, setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Wu Yonghong, merasakan ancaman. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepanikan mencengkeram mereka. Bahkan Kaisar Hades yang terkuat sekalipun, raungan keras terpancar dari wujudnya yang besar. Tak perlu bicara lagi, ayo serang cepat. Untungnya, hanya ada satu humanoid ini, kalau tidak, pertempuran ini akan menjadi bencana. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, mata Kaisar Hades tiba-tiba menjadi gelap, dan cakarnya yang menari membeku di udara. Terlihat, sosok-sosok melangkah keluar dari perkemahan manusia satu demi satu, berjalan menuju Wu Yonghong. Pertama, Lu Qingshan tersenyum, menyingkirkan penyumbat telinganya, dan menguap. Benar, iblis-iblis ini memiliki pengetahuan yang terbatas. Saat suara itu jatuh, bayangan memenuhi langit di belakang Lu Qingshan, dan sosoknya yang setinggi 1000 kaki menghilang ke dalam awan hitam. Kakinya seperti pilar surga, dan bahkan 9 iblis harus memandangnya. Lalu, wanita yang tak pernah menarik banyak perhatian itu juga menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan perlahan, bergumam pada dirinya sendiri, dengan tatapan tertekan di matanya, tampak seperti wanita desa. Siapa yang tidak memiliki kekuatan magis? Beraninya kau pamer begitu lama, benar-benar menunda waktuku menyiangi sayuran suamiku. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah bekerja, aku sedang terburu-buru untuk kembali dan menari setelah bekerja.
Wanita parubaya itu tampak biasa saja, bahkan memiliki sedikit aksen. Bahkan manusia biasa seperti itu mulai memancarkan aura yang tak terduga. Keranjang yang mereka pegang memancarkan kekuatan kuno seperti harta karun, memaksa aura iblis untuk mundur. Ketiga pria itu berdiri kokoh di hadapan para iblis, aura mereka hampir setara dengan 9 iblis besar. Seluruh penonton tercengang. Manusia yang muncul berulang kali tidak hanya menunjukkan kekuatan magis tetapi juga menahan tekanan dari 9 iblis besar. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah kekuatan magis mereka telah melampaui kemampuan garis keturunan mereka? Apakah kekuatan magis belaka ini benar-benar tidak signifikan, seperti yang mereka klaim? Ini omong kosong. Mata para raksasa iblis dan para pendeta tinggi terbelalak kaget. Bahkan pupil merah darah di dalam kegelapan tiba-tiba terbuka, kilatan kejutan dan keraguan. Di dalam perkemahan manusia, Lei Qianjue dan para tetua kuno lainnya akhirnya mengerti alasannya, tetapi kepala mereka berdengung, wajah mereka linglung, dan mereka tak bisa berkata-kata. Seluruh medan perang tampak hening. Hanya Jiang Yuan, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, melangkah lemah, matanya dipenuhi kerinduan, tatapannya tertuju pada medan perang saat ia gemetar sambil bergumam. Tentu saja, para tetua Pulau Bayangan telah benar-benar menyadari kekuatan magis mereka sendiri dan mencapai jalan unik mereka sendiri. Dalam pertempuran ini, umat manusia kita memiliki peluang untuk menang. Saat bisikan itu menyebar, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbangun satu demi satu, dan ekspresi ngeri menyapu pemandangan seperti wabah. Terengah-engah terdengar terus-menerus, dan seluruh daratan gelap itu benar-benar hancur. Bisikan Jiang Yuan membakar atmosfer di medan perang. Melihat kedua pasukan berseru kaget, dan situasi tampak berpihak pada manusia, pemimpin semut darah tetap tak gentar dan melancarkan serangan pertama. Mereka hanyalah pemula dalam hukum alam belantara. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai kekuatan ilahi? Ini pasti tipuan manusia. Bagaimana tipuan kekanak-kanakan seperti itu bisa membodohiku? Jika manusia rendahan ini benar-benar memiliki kekuatan luar biasa, akan kupenggal kepalaku dan biarkan mereka mempermainkannya. Dengan raungan dahsyat Kaisar Nether, para iblis lainnya langsung tersadar. 8 iblis secara bersamaan mengerahkan kekuatan ilahi mereka, aura mereka melonjak. Berbagai hantu mengerikan muncul di udara, tiba-tiba menyerbu ke arah para penguasa manusia. Dengan suara, "Wus," yang tiba-tiba dan tak terduga. Hampir tak seorang pun bisa melihat wujud para iblis dengan jelas. Saat seseorang bereaksi, hantu-hantu itu sudah berada di hadapan para penguasa manusia. Dalam sekejap, jutaan nyawa di kedua belah pihak tercengang, hati mereka sakit. Bahkan para master kuno seperti Lei Qianjue begitu terkejut oleh serangan mendadak itu hingga mereka nyaris tak bereaksi. Dalam satu serangan, mereka terpental ratusan mil, tanah gelap mereka terbelah menjadi jurang bagai lembah yang dalam. Menyaksikan pemandangan ini, Kaisar Hades tersenyum tipis, menganggapnya wajar saja. Manusia-manusia ini hanya berpura-pura. Namun sesaat kemudian, saat ia bersiap mengamati sisa pertempuran, beberapa sosok tiba-tiba terpental mundur. Seandainya Kaisar Hades tidak menghindar tepat waktu, ia pasti hampir hancur. Meski begitu, suara angin yang menusuk itu tetap mengerikan. Swiss, Swiss. Angin nyaris tak terdengar di telinganya, namun membuat Kaisar Hades terhuyung. Matanya terbelalak kaget, dan ia tak mempedulikan para iblis yang terpental mundur. Tatapannya tertuju pada Lu Qingshan yang maju. Ini, pria tua di hadapannya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, seolah telah mengalahkan 2 iblis dengan kultivasi minimal. Hantu mengerikan itu semakin kuat, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Perbedaan kekuatan langsung terlihat pada pandangan pertama. Bahkan Hades pun panik. Ini mustahil. Sebelumnya ia pernah menyatakan bahwa manusia mustahil memahami kekuatan magis sendirian, dan akhirnya ditampar balik. Perubahan mendadak ini bahkan lebih tak terduga daripada serangan diam-diam. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, beberapa iblis lagi terpental mundur. Wus, wus. Bayangan-bayangan melesat menembus formasi pasukan iblis bagaikan meteor, meninggalkan badai berdarah dimanapun mereka lewat, hingga akhirnya mereka menabrak tembok tinggi kota iblis dan terus terbang ke kejauhan. Beberapa pemimpin iblis itu memang sedikit lebih rendah kultivasinya, tetapi mereka tetaplah pemimpin iblis. Sekarang, mereka dihajar habis-habisan seperti lumba-lumba. Bagaimana mungkin jaraknya begitu besar? Sebelum ia sempat berpikir, Lu Qingshan, Wu Yonghong, dan yang lainnya melangkah maju dengan mantap, berbagai fenomena aneh terus berkembang di setiap langkah. Kemanapun mereka berbicara, mereka meninggalkan suara kekuatan kuno yang mengerikan, dan setiap langkah adalah pemandangan bunga-bunga yang bermekaran. Melihat momentum mengerikan itu, Hades tak kuasa menahan diri untuk mengernyitkan kelopak matanya. Ini, bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah manusia-manusia ini benar-benar telah terbangun dengan kekuatan ilahi? Saat ahli terkemuka klan iblis bergumam panik, ketakutan membuncah di mata para prajurit dari berbagai ras, yang sudah menderita banyak korban. Bahkan pendeta agung, yang melayang di udara, tercengang.
Bagaimana mungkin ini? Manusia-manusia ini, yang bahkan belum mencapai tahap Dharma alam tandus, telah benar-benar terbangun dengan kekuatan ilahi. Bakat seperti itu sungguh tak tertandingi, sungguh tak dapat dipercaya. Bahkan di dalam rasku sendiri, kita belum pernah melihat seorang jenius seperti itu. Kapan umat manusia menjadi begitu mengerikan? Pendeta Agung tercengang. Sikapnya yang cemberut dan licik sebelumnya lenyap. Ia membungkuk dengan panik ke arah kedalaman awan hitam, kata-katanya yang menyanjung menjadi terbata-bata. Tuanku, tuanku, manusia-manusia ini luar biasa kuat. Aku khawatir rencana kita akan lepas kendali. Beberapa pemimpin telah dikalahkan. Situasi ini menuntut urgensi. Aku mohon tuanmu untuk turun tangan. Mendengar ini, keraguan berkelebat di mata merah darah kegelapan. Ia terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi, otoritasnya masih terasa kuat, tetapi nadanya kehilangan tekad seperti sebelumnya. Tidak apa-apa, rencananya masih di bawah kendaliku. Mereka telah menembus jauh ke dalam wilayah suci kita, dan tidak ada jalan keluar. Bahkan jika ada sedikit gangguan, hanya akan ada beberapa korban. Ini bukan masalah besar. Mendengar ini, mata pendeta agung semakin cemas, bahkan sedikit kecurigaan terpancar. Di dalamnya, bahkan dalam keadaan seperti ini, masih terkendali. Melihat beberapa pemimpin dikalahkan, manusia ini luar biasa kuat, dan ini masih masalah besar. Mungkinkah hanya ketika iblis menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan manusia merebut kota iblis barulah hal itu bisa dianggap masalah? Dasar bodoh. Sekilas pandang, tanah dipenuhi mayat iblis, dan banyak pendeta terperangkap di dalamnya, tubuh mereka sedingin es. Pendeta agung dipenuhi kecemasan dan amarah, hampir kehilangan pertahanannya. Namun dengan Raja Iblis di hadapannya, bahkan dengan keluhan yang terpendam, ia hanya bisa mengutuk dalam hati, dengan cepat memasang wajah pasrah dan menegurnya sekali lagi. Yang mulia, manusia-manusia ini terlalu kuat. Bahkan dengan Kaisar Nether yang memimpin pasukannya, kemenangan tetap mustahil. Saya mohon Yang Mulia untuk menunjukkan belas kasihan kepada berbagai ras dan membantu membalikkan keadaan. Di sela-sela kata, Kaisar Nether telah memimpin pasukannya dalam pertempuran sengit melawan Lu Qingshan dan pasukannya. Beberapa pemimpin, bahkan sampai membakar jiwa mereka, masih tampak tak tertandingi. Di medan perang, moral kedua belah pihak tampak siap runtuh. Akhirnya, Raja Iblis mendesah pelan dan setuju dengan suara berat. Itu saja, ini adalah waktu yang krusial untuk kultivasi saya. Saya tidak seharusnya membuang-buang energi saya. Demi rencana besar ras kita, mohon bagikan sebagian kekuatan sihir Anda untuk membantu Kaisar Nether meraih kemenangannya. Saya tidak pernah menyangka ras manusia yang kecil ini akan menekan ras lain sedemikian rupa. Saya benar-benar kecewa. Petik 2. Mendengar ini, Imam Besar mengungkapkan rasa terima kasihnya dan akhirnya menghela napas panjang. Terima kasih, Tuan. Jika kita bisa mendapatkan dukungan dari sumber iblis, kultivasi Kaisar Kegelapan pasti akan meroket, dan dia pasti akan melenyapkan manusia-manusia aneh ini dalam sekali serang. Meskipun situasi tampak mulai stabil, Raja Iblis dalam kegelapan itu memancarkan kecurigaan. Dia diam-diam mengamati Long Tian di perkemahan manusia, tetapi tidak melihatnya bergerak atau mengatakan apapun. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, situasinya mendesak, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat sosok bayangan itu melantunkan mantra, gelombang kekuatan sihir murni yang luar biasa mengalir turun dari langit, bagaikan air terjun dari dunia bawah, menyapu para pemimpin iblis. Seketika, para pemimpin iblis yang terluka parah bangkit satu demi satu, memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Tubuh Kaisar Hades membesar lagi, mencapai ketinggian 10.000 kaki, menjulang di atas kota iblis, memberikan pemandangan yang menakjubkan. Bahkan jutaan iblis mundur ketakutan hanya karena kehadirannya. Pencerahan mengerikan itu terus berlanjut, sementara Kaisar Hades terus-menerus menyerap aliran panjang energi iblis hitam. Hingga akhir, wujud Kaisar Hades yang bagaikan awan ditutupi oleh prasasti yang samar, dan cahaya hitam bersinar di seluruh tanah yang gelap. Kekuatan yang tak tertandingi itu membuat Kaisar Hades, dengan mata putihnya, tampak ganas, lalu tertawa terbahak-bahak. Hehehe, aku telah mencapai kekuatan sihir alam desolate. Akhirnya aku berhasil menembus alam ini. Terima kasih, Tuan, atas anugerah sumber iblis. Aku akan membalas kebaikanmu dan memusnahkan manusia-manusia ini sepenuhnya, agar kekuatan ras kita bergema di seluruh alam semesta. Setelah tawa yang menggelegar, energi magis yang tak terbatas mulai menimbulkan malapetaka. Seluruh medan perang diliputi angin kencang, menerbangkan pasir dan batu hingga bermil-mil jauhnya. Lu Qingshan dan yang lainnya, melihat situasi yang mengerikan itu, bertukar pandang diam-diam dan menyerbu ke depan. Tanpa diduga, Kaisar Dunia Bawah turun dengan raungan sederhana, capitnya yang besar memancarkan aura dunia bawah yang menghancurkan kekuatan magis beberapa sosok. Melumpuhkan kekuatan tempur umat manusia dalam satu serangan. Memasuki tahap awal magis alam desolate benar-benar mewakili tingkat kekuatan tempur yang baru. Di tengah hamparan pasir hitam medan perang yang tak berujung, hanya Tuan Lu yang tetap berdiri, sebuah tanda bahwa umat manusia telah mencapai tahap akhir kemundurannya.
Bahkan seorang ahli strategi tangguh dengan bakat luar biasa pun tak mampu mengalahkan para iblis. Harapan di mata para kultivator Yunsing, yang telah menderita banyak korban, meredup. Akhirnya, para iblis tertawa terbahak-bahak, dan Kaisar Hades menundukkan kepala dengan tatapan iba, menatap sosok tua mungil itu. Hehehe, manusia, meskipun punya bakat, memangnya kenapa? Kalian cuma semut. Di hadapan kekuatan Raja Iblis, kalian takkan pernah berharga sedetik pun. Semut setinggi 10.000 kaki itu mencibir, matanya bagai matahari dan bulan yang menggantung tinggi di langit, setelah menyingkirkan rasa malu dan terkejut sebelumnya, dan dipenuhi semangat tinggi. Sosok mengerikan itu akan membuat siapapun ketakutan. Jiang Yuan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya diam-diam, dan ia serta beberapa teman lamanya yang terluka parah gemetar ketakutan. Aku tak menyangka para iblis punya cara seperti itu. Sungguh hina. Dengan hanya Tuan Lu yang tersisa, aku khawatir. Sebaliknya, para penduduk pulau bayangan di sekitarnya tetap tenang, tampak canggung. Xiong Zong bahkan balas tersenyum, berbicara dengan suara menenangkan. Tidak apa-apa, kami di sini atas perintah, jadi tidak akan ada masalah. Dulu, ketika ayah dan aku pertama kali bergabung di pulau ini, kami terkadang menyimpan kekhawatiran. Namun setelah beberapa kali mengalami kemunduran, kami menyadari bahwa tidak ada yang nyata di dunia ini. Saat berbicara, mata Xiong Zong berkilat penuh emosi, seolah mengingat kembali kenangan. Ia tampak sangat rileks dan tenang. Pemuda yang dulunya terburu-buru itu kini telah jauh lebih dewasa. Melihat ini, Xiong Fen pun memasang ekspresi siap diajar. Nak, bagus sekali. Iya, kemudian memberikan suara yang menenangkan kepada kelompok itu. Semuanya, jangan remehkan Tuan Lu saja. Beliau adalah salah satu pengikut Tuan yang paling awal, dan beliau sangat dekat dengannya. Beliau kemudian mengabdikan dirinya untuk membangun pulau bayangan dan menjadi pilar pulau kami, sangat dihormati di hadapan Tuan. Tuan Lu pasti akan menang. Mendengar pujian setinggi itu dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Jiang Yuan dan yang lainnya menjadi curiga. Mereka baru berada di pulau bayangan sebentar, dan belum banyak bertemu. Tentu saja, mereka tidak bisa membanggakan pengalaman manajer Juan sepenuhnya. Melihat pertumbuhan iblis yang pesat, mereka merasa semakin gelisah. Manajer Xiong, ini, tepat saat mereka mulai berbicara. Kapten Keamanan, Jiang Zi, yang berada di depan, tiba-tiba memancarkan tatapan tajam. Tuan Lu akan menyerang. Dengan kata-kata ini, pandangan semua orang beralih ke kejauhan, kesadaran spiritual mereka langsung menghilang. Di medan perang, Tuan Lu mulai maju. Sosoknya tampak kerdil dibandingkan semut raksasa setinggi 10.000 kaki, namun ekspresinya tetap tenang. Baru ketika ia berdiri di hadapan semut raksasa itu ia berhenti, dengan tatapan penyesalan di matanya. Ah, dasar semut raksasa, pengetahuanmu sungguh terbatas dan picik. Setelah kau mendapatkan kekuasaan, kau menjadi puas diri. Namun kau terus memanggil kami semut dan meremehkan kami. Kau sama sekali tidak pantas dengan asal-usulmu. Petik 2. Tidakkah kau tahu bahwa kau seekor semut? Tuan Lu, seorang veteran berpengalaman, berbicara dengan begitu intens hingga Kaisar Hades meraung murka. Kau, manusia rendahan. Kematianmu semakin dekat, jadi hentikan retorikamu. Dengan sumber iblis yang dianugerahkan kepadaku oleh Raja Iblis, kultivasi dan kekuatan ilahiku telah mencapai tingkat yang baru. Tak hanya tubuhku kini sebanding dengan senjata mandul tingkat atas, kelima indera dan kesadaran spiritualku juga 1000 kali lebih hebat dari sebelumnya. Beraninya kau bicara begitu arogan. Kau pikir, hanya dengan sedikit keberuntungan dan bakat, kau bisa menantangku. Hehehe. Tawa yang menggelegar mengguncang tanah gelap, kekuatannya membuat darah iblis yang paling dangkal sekalipun melonjak. Tuan Lu tetap tenang dan kalem, mengangguk pelan sebagai jawaban. Kalau begitu, maka akan seperti yang kau inginkan. Saat kata-kata itu terucap, sebuah kendaraan hantu aneh setinggi beberapa kaki muncul di belakang Tuan Lu. Kendaraan itu menyerupai kereta, tetapi tanpa tempat duduk. Di balik dua baris rodanya yang aneh, sebuah tong besar yang tersegel tergeletak di belakangnya. Kelihatannya jauh kurang mengesankan dibandingkan berbagai ilusi dewa sebelumnya. Baik dari segi ukuran maupun kekuatan, ia tak sebanding dengan semut raksasa sepanjang 10.000 kaki di depannya. Jika bukan karena sedikit kekuatan kuno yang terpancar darinya, akan sulit dipercaya bahwa benda ini benar-benar ilusi ajaib. Seketika, tawa Kaisar Hades semakin dalam, bahkan pasukan iblis yang tersisa dan para pemimpin mereka di kejauhan pun ikut tertawa terbahak-bahak. Kau sebut ini kekuatan ajaib. Kupikir kau yang terkuat di antara umat manusia setelah sekian lama, tapi aku tak menyangka kau selemah ini. Kekuatan ajaib ini sungguh mengerikan. Aku takut jika Kaisar Hades bernapas, manusia itu akan musnah. Hahaha. Di tengah tawa, Tuan Lu tetap tenang. Ketika pertama kali mengikuti gurunya, ia juga menghadapi berbagai macam ejekan, sumber rasa malu dan amarah. Bahkan setelah mencapai beberapa keberhasilan, ia tetap saja diperlakukan dengan tatapan aneh oleh para pendatang baru. Namun setelah mengalami cobaan yang tiada habisnya, semua itu hanyalah fana, yang tidak layak untuk disebutkan. Mungkin tak pantas dipersembahkan di aula formal.
Mungkin tak sedap dipandang. Tak apa, inilah tahunnya. Komentar orang lain hanyalah omong kosong. Kau bukan ikan, bagaimana kau bisa tahu kebahagiaan seekor ikan? Mereka yang telah menyadari jalan agung kekuatan supernatural hanya bisa bersukacita. Hati Tao yang telah dibaptis oleh kesempatan tertinggi tak akan goyah bahkan setelah mengalami pasang surut. Kehidupan. Aku telah mampu mengikuti sang guru mencapai pencapaian ini dalam hidup ini, dan aku tak berani memiliki harapan muluk lainnya. Meskipun ribuan monster memandang dengan jijik, Guru Lu masih memiliki tatapan yang jernih. Dengan jentikan lengan panjangnya, saat berikutnya, cahaya keemasan tak berujung meledak dari sekeliling bayangan kendaraan, menerangi seluruh daratan gelap. Tarian kotoran terbang. Saat Tuan Lu melambaikan lengan bajunya dan berbicara, sesosok hantu ajaib di belakangnya memancarkan cahaya keemasan. Dalam beberapa tarikan napas, hantu itu membesar, dua baris rodanya mencapai tinggi beberapa kaki dan berputar dengan liar. Sinar cahaya keemasan memancar dari kereta belakang, menyatu di udara menjadi berbagai hantu menari yang terbang menuju sosok raksasa kaisar kegelapan. Dalam sekejap, langit gelap diterangi cahaya keemasan, sebuah pemandangan yang memikat seluruh penonton. Para penduduk Pulau Bayangan menyaksikan dengan mata terbelalak. Lu Qingshan dan Wu Yonghong, kelelahan karena usaha mereka, tersentak dan mendesah. Satu orang saja bisa menghasilkan begitu banyak ilusi magis. Jalan kotoran Tuan Lu benar-benar telah mencapai tingkat yang baru. Sungguh mengharukan mengingat kita semua mengikutinya saat itu, hanya untuk mendapati diri kita begitu jauh tertinggal. Seperti kata pepatah, hanya mereka yang menanggung kesulitan terberat yang dapat mencapai puncak. Dedikasi Tuan Lu dalam mengasah keahliannya, mengembangkan jalan kotorannya, sungguh mengagumkan. Pencapaiannya sungguh luar biasa. Mendengar ini, yang lain juga terharu, mengamati medan perang di kejauhan dengan perhatian yang lebih besar. Namun, beberapa tetua kuno agak bingung dan bertukar pandang. Phoenix Dao, maafkan keterbatasan penglihatan saya. Kekuatan magis Guru Lu memang langka, tetapi selain berbagai ilusi, tampaknya kekuatan itu tidak menakutkan. Saudara Lei, Anda benar sekali. Saya juga tidak melihat betapa kuatnya kekuatan itu. Apa yang unik dari Phoenix Dao ini? Mungkinkah ilusi Phoenix bisa terlahir kembali dari abu? Ini, mendengar ini, mereka bergumam ragu-ragu. Semua orang di Pulau Bayangan tersenyum diam-diam, mata mereka berbinar percaya diri. Melihat ini, Jiang Yuan dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan dengan sabar, diam-diam berdoa untuk Guru Lu. Meskipun kultivasi para tetua ini terbatas, setelah melintasi zaman yang tak terhitung jumlahnya, pengetahuan mereka sangat luas. Mereka telah mendengar banyak tentang kekuatan magis manusia yang tak terhitung jumlahnya, namun bahkan mereka tidak dapat memahaminya. Tentu saja, para iblis, sebagai orang luar, tidak dapat memahami kedalamannya. Di medan perang, Kaisar Hades tertawa terbahak-bahak, semakin arogan. Dasar manusia rendahan, konyol sekali. Apa kau pikir kau bisa menakutiku dengan memanipulasi beberapa hantu dangkal? Tubuh fisikku sudah tak terkalahkan, kelima indera dan kesadaran spiritualku menyaingi dewa. Bahkan berdiri di sini, kau bahkan takkan mampu melawan serangan diam-diam. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa bermain trik. Saat ini, sosok Kaisar Hades menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Setelah menerima suntikan energi iblis dari Raja Iblis, ia merasa semakin percaya diri, tatapannya kosong. Meminjam kekuatan mengerikan Kaisar Hades, para iblis di belakangnya tertawa semakin keras, kesombongan mereka semakin menjadi-jadi, seolah-olah mereka sedang menyaksikan badut. Tuan Hades benar sekali. Manusia tua itu sedang berpura-pura, tapi kurasa dia tidak lebih dari itu. Menciptakan begitu banyak hantu, apa kau mencoba berpura-pura untuk kami? Kekuatan sihir kami tak terkalahkan, dan kami menang dengan kekuatan tak terbatas. Aku yakin kekuatan magis manusia ini yang terwujud dengan sendirinya akan membuat musuh kita tertawa terbahak-bahak. Puff, itu langkah yang cukup cerdik. Hehehe, tepat saat para iblis tertawa terbahak-bahak. Hantu-hantu di langit tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, memancarkan cahaya aneh. Hantu-hantu itu menjadi semakin nyata, menampilkan segala macam serangga, ikan, burung, dan binatang buas, biji-bijian biasa, buah-buahan, dan bahkan berbagai benda bergerak. Menyaksikan transformasi ini, Jiang Yuan dan yang lainnya menyaksikan dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, mengagumi kekuatan magis Guru Lu yang luar biasa, yang mampu mengubah segalanya. Kemampuan magis seperti itu belum pernah terdengar. Dia, benar-benar seorang Dao Agung yang terwujud dengan sendirinya. Dipenuhi emosi, mereka mau tak mau ingin melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Tanpa diduga, para penduduk Pulau Bayangan tiba-tiba menatap dengan kagum dan mundur dengan cepat. Sepertinya sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Jiang Yuan dan beberapa tetua lainnya bingung, tetapi pengamatan mereka secara alami tak terlihat. Mereka langsung merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan mengikutinya, mundur, dengan panik. Seketika, mereka berada ratusan mil jauhnya, dan ekspresi Jiang Yuan semakin tegang. Kekuatan magis ini benar-benar telah mengalami transformasi lain. Lu Qingshan mengangguk serius setelah selesai berbicara.
Benar, perhatikan baik-baik, para iblis akan segera dihancurkan. Kata-kata itu terdengar, dan mata para tetua kuno lainnya bergetar. Kematian sudah dekat. Tidak ada tanda-tanda kekuatan sekarang, namun para iblis akan segera dimusnahkan. Mungkinkah kekuatan magis Tuan Lu begitu mengerikan? Sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun yang mengejutkan, para hantu di langit kembali bangkit dengan momentum, lalu tiba-tiba menghilang, seolah-olah kehilangan vitalitas mereka. Meskipun garis luar mereka tetap jelas, mereka telah berubah menjadi warna hitam dan kuning yang aneh dan terjalin. Bersamaan dengan itu, kecepatan para hantu meroket, dan jumlah serta ukuran mereka berlipat ganda secara eksponensial. Apa yang tampak seperti awan keberuntungan tiba-tiba menutupi langit. Para hantu memamerkan taring dan cakar mereka, tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan awan di atas Hades sosok besar Kaisar Hades tampak kabur. Dari kejauhan, sosok itu tampak seperti lautan tak berujung yang membentang di langit. Transformasinya berlangsung cepat, dan peningkatan kekuatannya jauh melampaui ekspektasi. Menatap kegelapan tak berujung di atas, mata Kaisar Hades membeku karena terkejut. Ekspresinya menjadi sedikit lebih serius, dan diam-diam ia mengaktifkan kesadaran spiritual dan kelima inderanya yang luar biasa, berharap dapat mengenali kekuatan magis yang aneh ini. Tanpa diduga, bau yang sangat menyengat menghampirinya. Indera penciuman Kaisar Hades yang sudah 10.000 kali lipat tajam tiba-tiba terasa sangat tertantang. Dalam sekejap, ia merasakan sakit kepala yang hebat, dan seluruh tubuhnya dilahap oleh bau menjijikkan itu, seolah-olah miliaran belatung merayap dan menggerogoti tulang-tulangnya, menyengatnya tak terkendali. Indera penciumannya, khususnya, tiba-tiba kehilangan fungsi. Bahkan matanya terasa sakit. Sebelum ia sempat menghadapi kekuatan magis Tuan Lu, Kaisar Hades sudah berteriak kesakitan. Mataku perih. Tubuhku sebanding dengan senjata tingkat atas, bagaimana mungkin? Bolehkah aku merasakan sengatan? Kekuatan sihir macam apa ini? Ribuan iblis di tanah di belakangnya, meskipun tidak setajam kelima indranya, juga mencium aroma pedas dan asam yang mengganggu, dan untuk sesaat mereka seperti mengenakan topeng kesakitan. Apa-apaan benda di langit itu? Mengapa kekuatan sihir ini terasa mual seperti biasa? Semakin kulihat, semakin terasa salah. Aku tidak tahan. Yue, separuh pasukan iblis yang tersisa tiba-tiba muntah terus-menerus. Para prajurit yang terluka parah bahkan tidak bisa berdiri. Di tengah ratapan itu, laut hitam tiba-tiba turun dari langit, seperti air terjun. Hades, yang sudah terlanjur tersiksa, nyaris tak sempat bereaksi. Ia langsung basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki oleh lautan hitam yang tak berujung. Air hitam terus mengalir dari cakrawala, ia pun tenggelam dalam sekejap mata. Sesaat, tubuhnya yang besar meronta-ronta di lautan hitam, berjuang untuk bangkit, hanya untuk mendapati seluruh tubuhnya terkorosi dan hancur. Ia hanya bisa berteriak panik. Laut hitam, bagaikan lava cair yang aneh, menelan tubuhnya yang setinggi 10.000 kaki selama beberapa tarikan napas sebelum sebagian besarnya mencair. Tiba-tiba, Hades panik, pupil matanya gemetar ketakutan. Mustahil. Ini mustahil. Namun, semakin ia berteriak dan meronta, semakin cepat ia tenggelam. Semburan air bahkan mengalir deras ke rahangnya yang berdarah di antara cakar-cakar raksasanya. Separuh wajahnya mulai meleleh, memancarkan aura iblis yang tak berujung. Ucapan Hades terbata-bata, dan hanya teror dan keputusasaan yang tersisa di matanya. Batuk, batuk, bagaimana mungkin penguasa ini dikalahkan begitu mudah? Kekuatan sihir macam apa ini? Tuan Iblis, selamatkan aku. Raungan putus asa menggema di seluruh daratan gelap. Energi iblis yang tak berujung menguap dari laut hitam, dan semut raksasa setinggi 10.000 kaki itu terperangkap sepenuhnya di laut hitam dalam sekejap, dengan hanya separuh wajahnya yang mengapung di dalamnya. Ribuan iblis tercengang, dan kedalaman kegelapan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Namun, arus deras yang mengerikan terus bergolak, mendekati pasukan iblis yang besar di luar kota iblis. Boom! Deru ombak besar itu luar biasa, dan ketakutan menyebar ke seluruh dunia. Banjir hitam itu seperti datangnya hari kiamat, menakuti pasukan iblis dan memaksa mereka melarikan diri dengan panik. Untuk sesaat, ratapan dan seruan terdengar, dan jeritan tak berujung. Sialan, laut hitam itu datang. Mengapa aku merasa semakin familiar, dan baunya juga terasa sedikit familiar. Benda menjijikkan dan mengerikan ini sepertinya kotoran makhluk rendahan. Yue, omong kosong. Kotoran makhluk macam apa yang bisa seseram ini? Apapun itu, lari. Tuan Iblis, tolong aku. Melihat sejumlah besar iblis yang terdorong oleh arus deras dari kejauhan, Jiang Yuan dan rekan-rekan Tao-nya membelalakkan mata, tanpa sadar mundur beberapa langkah, ketakutan di mata mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Mendengar teriakan berisik itu, Lei Qianjue bahkan bergidik ketakutan. Sialan, kekuatan magis Tuan Lu ternyata adalah jalan sialan ini. Saat ia berbalik kaget, Xiong Fen di sampingnya mengangguk tanpa suara, menatap para iblis yang melarikan diri dengan panik di kejauhan dengan wajah merinding, dengan cepat menutup mata dan memalingkan muka. Ah! Siapa yang menyuruh iblis-iblis itu merajalela, memaksa Tuan Lu untuk turun tangan?
Mereka benar-benar menuai akibatnya. Mendengar ini, mata Lei Qianjue berkedip. Mendengar ini, berbagai iblis bergejolak di lautan kotoran. Tak satu pun berani menghadapi mereka secara langsung, memaksa mereka melarikan diri. Bahkan dinding kota iblis pun terkikis, tak menyisakan rumput. Kekuatan terowongan kotoran ini sungguh mengerikan, daya tangkalnya tak tertandingi. Lei Qianjue tak kuasa menahan diri untuk semakin waspada, tenggorokannya bergerak pelan. Terowongan kotoran ini, sungguh mengerikan. Bahkan tanpa mengamatinya dari dekat, ia dipenuhi rasa kagum. Mengingat masa lalunya, ketika ia dengan lancang menentang Pulau Bayangan, gelombang ketakutan membuncah di benaknya. Untungnya, ia bertarung melawan murid langsungnya. Kekalahan tetaplah kekalahan, tetapi itu tak akan terlalu mengerikan. Seandainya ia menghadapi Tuan Lu, konsekuensinya tak terbayangkan. Pasukan manusia bergumam, mendesah, mata mereka dipenuhi kegembiraan karena akhirnya meraih kemenangan. Sementara itu, Tuan Lu, berdiri diam di medan perang, terkagum-kagum. Sebaliknya, suku-suku iblis melarikan diri dengan panik, benar-benar dikalahkan oleh gabungan ancaman kekuatan magis yang mengerikan dan hawa dingin yang menusuk hati mereka. Sisa-sisa pasukan, bersama para pemimpin yang terluka parah, terus menyerbu kembali menuju kota iblis. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya mencengkeram seluruh klan iblis. Di langit, wajah pendeta agung memucat saat ia menyaksikan kekalahan telak itu. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, bahkan pemimpin iblis yang jahat dan kelam ini benar-benar tercengang, benar-benar kacau, pikirannya memudar bahkan karena sanjungan. Melihat para pendeta dari berbagai suku mati-matian melarikan diri melalui kotoran, pemandangan itu mengerikan, hampir tak berujung. Pendeta agung dengan cepat berbalik dan berlutut di udara, suaranya diwarnai dengan air mata cemas. Tuan Raja Iblis, sekaranglah saatnya umat kita bertahan hidup. Situasinya di luar kendali. Tolong bertindak cepat. Petik 2. Mendengar ini, mata merah darahnya memantulkan warna-warna kompleks dalam kegelapan, dan nadanya sedikit rendah. Memang ada beberapa kesalahan dalam pertempuran ini. Bahkan Raja Iblis yang Maha Kuasa harus mengakui bahwa rencananya memang telah salah dan akan lepas kendali. Jika dia tidak bertindak sekarang, dia mungkin benar-benar dalam masalah. Melihat situasi yang tak terduga itu, Raja Iblis merasa semakin curiga. Ia kembali menatap ke kejauhan, tetapi melihat Long Tian masih belum bergerak, tanpa niat untuk bekerja sama dengan musuh dari dalam. Tiba-tiba, mata merah darah Raja Iblis membeku, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya yang pucat. Ia tak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Ia pikir ia akan mendominasi alam semesta, tetapi ia tak menyangka akan merebut satu galaksi pun dan mengalami kemunduran besar. Bagaimana mungkin umat manusia begitu kuat? Bahkan sampai memahami kekuatan magis yang begitu dahsyat. Mengapa Long Tian membawa musuh seperti itu ke tanah suci klan kita? Ini benar-benar jebakan, seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Sialan, mungkinkah Long Tian tidak hanya berpura-pura, tetapi sebenarnya mengkhianati kita? Pikiran Raja Iblis berkecamuk, tatapan dingin terpancar di matanya. Namun, situasinya begitu gawat sehingga ia tak mampu berlama-lama memikirkannya. Setelah pendeta agung bersujud memohon, ia menggertakkan gigi dan menjawab, "Lupakan saja, para pemimpin ini benar-benar mengecewakanku. Klanku tidak lagi memiliki jenderal yang cakap. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, bahkan di momen kultivasi yang krusial ini, aku harus turun tangan secara pribadi dan membalikkan keadaan." Sebuah suara berat bergema, ribuan sumber iblis melonjak ke udara. Raja Iblis sendiri muncul, dan dengan satu serangan, ilusi lautan kotoran menghilang menjadi asap, dan keributan kembali hening. Kultivasinya yang mengerikan belum pernah terjadi sebelumnya, begitu memekakkan telinga sehingga suara jarum jatuh dapat terdengar ribuan mil jauhnya. Dalam sekejap, Biksu Yunsing tercengang, dan Jiang Yuan serta semua orang dari Pulau Bayangan juga menatapnya dengan mata terbelalak. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.